Seperti inilah seminar nasional dan temu usaha dengan tema industrialisasi kopi dan pengentasan kemiskinan yang digelar di Auditorium Universitas Jember Selasa siang. Seminar bersama pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas petani ini menghadirkan beragam narasumber lintas sektor. Hadir sebagai pemateri, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengungkapkan bahwa persoalan kemiskinan di Jember belum terselesaikan selama 1 dekade terakhir. Bahkan, Jember tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrim tertinggi di Jawa Timur. Sebagai salah satu penghasil kopi terbesar di Indonesia, Pemkab Jember mendorong pengembangan komoditas kopi sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Alhamdulillah, kita hari ini bersama-sama mendapatkan tamu kehormatan dari pemerintah pusat, yaitu adalah Wakabip Taskin. Kenapa beliau hari ini hadir di Jember? Karena beliau melihat bahwa memang Jember masih punya masalah yang belum terurai selama 10 tahun, yaitu adalah kemiskinan ekstrim kita masih tertinggi se-Jawa Timur. Dan rata-rata kemiskinan ekstrim ada di pinggir kebun, pinggir hutan, pinggir pantai. Nah, kebetulan di pinggir kebun Jember salah satu yang terbaik adalah penghasil kopi. Ada Arabica dan mayoritas adalah Robusta. Kami mentasbihkan diri, matur ke Pak Wakabip Taskin bahwa Jember adalah surga kopi Indonesia. Kenapa surga kopi? Karena di Jember dihasilkan kopi salah satu yang terbaik. Kemudian kita adalah penghasil sigar, cerutu. Kemudian juga kita penghasil edamame, okra, dan juga coklat. Sehingga kalau menikmati 4-5 komoditas ini adanya di Jember dan itu serasa ada di surga. Kemudian yang kedua, dari pengembangan kopi ini kami nanti ingin mengembangkan lewat hutan sosial, sehingga bagi masyarakat yang tidak punya lahan ke depan bisa memanfaatkan perhutanan sosial, tentu sesuai arahan Pak Wakabip Taskin, sehingga ke depan harapan kami kemiskinan di pinggir kebun bisa dientaskan, salah satunya lewat pengembangan komoditas kopi yang ada di Kabupaten Jember. Kami akan terus bekerja sesuai arahan Presiden Pak Prabowo dan bimbingan Bapak Wakabip Taskin. Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BP Taskin Iwan Sumule menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara individu, namun diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah. Selain itu, kehadirannya di Jember juga untuk memastikan berbagai program kementerian yang berkaitan dengan penurunan kemiskinan dapat dilaksanakan di daerah. Saya sedikit tambahkan bahwa memang dalam pengentasan kemiskinan itu tidak bisa kita berdiri sendiri. Nah, pengentasan kemiskinan itu harus dilakukan secara bersama-sama, perlu kolaborasi berbagai pihak dalam melakukan pengentasan kemiskinan. Nah, program Bapak Presiden kita hari ini itu kita tahu bahwa angka kemiskinan yang sekarang sudah di Maret 2025 kemarin itu tercatat di angka 8,47%. Itu adalah angka terendah sejak krisis ekonomi tahun 1998. Itu angka kemiskinan yang terendah. Nah, target pemerintah kemudian di 2029 angka kemiskinan itu akan turun sampai 4,5%. Artinya bahwa setiap tahun pemerintah menargetkan ada penurunan angka kemiskinan itu 1% setiap tahun. Nah, terkait dengan angka kemiskinan ekstrim, target pemerintah di tahun 2026 besok ini itu adalah 0%. Jadi mungkin teman-teman media bisa bayangkan bahwa kalau Presiden Prabowo kemudian berhasil untuk mewujudkan target-target yang disampaikan, yang ingin dicapai, yaitu bahwa angka kemiskinan yang 4,5% itu kemudian bisa diwujudkan di tahun 2029 4,5%. Nah,
Artinya tinggal kemudian rakyat memberikan kesempatan sekali lagi untuk Bapak Presiden untuk membuat kemiskinan itu menjadi 0%. Karena kita tahu bahwa dalam RPJMP yang disusun oleh secara nasional itu target penurunan angka kemiskinan itu di tahun 2045. Nah, artinya cukup dengan diberikan kesempatan sekali lagi untuk Bapak Presiden, kemudian Prabowo Subianto dengan target-target penurunan angka kemiskinan, kita sudah bisa kemudian mewujudkan angka kemiskinan yang 0% itu di tahun 2034. Jadi saya pikir ya harapan kami kemudian ya karena pengentasan kemiskinan itu tidak bisa bersendiri, harus ada dukungan dari kita semua, dari berbagai pihak, terutama dari masyarakat. Tetapi secara absolut UNEJ menegaskan komitmen untuk mendampingi petani kopi termasuk pengembangan koperasi, sekolah kopi, dan akan mengembangkan pesantren kopi. Upaya ini diharapkan mampu menguatkan agroindustri berkelanjutan dan menekan angka kemiskinan di tapal kuda. Kami di Universitas Jember seperti tadi dijelaskan oleh Prof. Yuli ya dari awal, visi Universitas Jember itu jelas. Salah satu niche yang untuk petani itu adalah agroindustri atau pertanian industrial yang berkelanjutan. Nah, ini adalah komitmen Universitas Jember dengan banyak melakukan riset-riset terkait kopi dan juga pengabdian masyarakat terkait dengan kopi. Salah satu mungkin yang sudah muncul yang juga kami dampingi adalah koperasi petani kopi yang ada di Sidomulyo dan juga petani kopi yang ada di Bondowoso, yaitu yang kami kerjasamakan. Misalnya ada yang namanya sekolah kopi Raisa. Nah, itu juga selalu didampingi oleh teman-teman dari LP2M khususnya. Berikutnya yang juga direncanakan itu adalah justru pesantren kopi yang nanti kita kembangkan di Jember. Tadi alhamdulillah Pak Bupati sangat mendukung. Nah, ke depan mungkin nanti di pesantren-pesantren yang cukup banyak di Jember itu nanti ada sudut-sudut pengembangan kopi. Yang itu nanti teman-teman di pesantren, para santri-santri itu bisa juga berlatih sehingga keluar dia punya kemampuan dalam pengolahan kopi. Itu kira-kira salah satu komitmen Universitas Jember untuk juga sebagai efek yang saya katakan tadi, kita ingin tidak hanya unggul, tidak hanya sinergi, tapi juga kampus ini menjadi kampus yang berdampak. Pemerintah pusat mencatat angka kemiskinan nasional hingga pertengahan tahun ini berada di kisaran 8% dan terendah sejak krisis 1998. Pemerintah menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga 4,5% pada tahun 2029. Yudi Sadi, Jember TV, melaporkan.